Kematian-Mu di atas kayu salib membuktikan bahwa cinta-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau nyawa saja Tuhan berikan dalam hidup kami, apalagi penyertaan yang sempurna, pemeliharaan, kekuatan. Engkaulah pengharapan kami. Betapa hati kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Hati kami bersyukur kepadamu. Inilah pujian kami, inilah syukur kami yang terbaik. Selalu kami persembahkan hanya untuk-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Syukur buat cinta-Mu, syukur buat kasih-Mu. Betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalamnya kasih-Mu Tuhan. Hatiku bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tak terbatas, kasih-Mu besar di hidupku. Haleluya. Betapa hatiku bersyukur, betapa hati kami bersyukur. Dimanapun kita berada Bapak Ibu saudaraku, apa yang sedang kau kerjakan hari ini, mari bersama-sama sejenak kita fokuskan diri kita kepada Tuhan. Ingat kembali kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu, taruh tanganmu di dadamu, satu angkat tangan, sembah Dia. Dimanapun kita berada, kita bisa sembah Tuhan. Mari kita sembah, mari kita sembah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur buat cintanya, bersyukur buat kasih-Nya, bersyukur buat anugerahnya, oh buat nyawanya, buat hidupnya yang Dia beri bagimu. Cinta yang tak pernah berakhir, kasih yang tak terbatas, oh kasih yang tiada duanya. Dia mengasihimu, Dia mengasihimu dengan cinta yang sejati. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Kau kuatku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, oh kau ajaib. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bagimu, Allah yang mengasihi kami. Sungguh kasih-Mu kami rasakan dalam hidup kami. Pengorbanan yang telah Kau kerjakan bagi setiap kami. Salib yang Kau pikul, darah yang tercurah, itu semua kami tahu untuk menyelamatkan setiap kami yang berdosa. Tuhan, dengan apa kami dapat membalas kebaikan yang Tuhan kerjakan? Salib yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kami, keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan, kami berikan pujian yang terbaik, nyanyian yang keluar dari hati kami. Mazmur bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Allahku. Terpujilah Engkau Allah yang menyelamatkan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan.
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh, sungguh indah. Pengorbananmu sempurna bagi setiap kami, Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
Mari sembah Dia, bersyukurlah kepada Dia. Yesus, sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat pengorbanan-Mu di dalam hidupku. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu bagi kami. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Atas kemenanganku, sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku
harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kau kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Shalom Bapak Ibu Jemaat GSKI Betani Nginden, Betani Manyar, Sukomanunggal, Citralen, dan seluruh cabang-cabangnya sekota Surabaya. Selamat beribadah dalam memperingati Jumat Agung di mana Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Kita bersyukur kita masih bisa bersama-sama merayakan dan memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan kami datang kepadamu, kami merendahkan diri, kami memuji, menyembah-Mu, kami juga mendapat kesempatan untuk memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih bisa memperingati peristiwa itu lagi. Kami tahu karena kasih karunia-Mu, karena rahmat dan belas kasihan-Mu. Karena itu, dalam ibadah ini Tuhan di rumah kami masing-masing, kami merendahkan diri biarlah peristiwa kematian-Mu menguatkan kami, menghiburkan kami, memberi pengharapan kepada kami untuk menghadapi kehidupan ini lebih baik lagi. Urapi kami semua tanpa terkecuali, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pagi ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, kami berdoa kepada Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebuah peristiwa bersejarah yang luar biasa Bapak Ibu, yang mengubah sejarah dunia ini. Nah, kita akan merenungkan bersama-sama. Kita akan memberi judul untuk renungan kita pada hari ini adalah Sudah Selesai. Itulah tema kita. Saya ambil dari perkataan Tuhan Yesus Kristus yang terakhir kali sebelum Dia mati tergantung di kayu salib. Sekali lagi judul kita Sudah Selesai. Teks kita dari Yohanes 19 ayat ke-30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 berkata demikian. Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai.
Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, setiap kali kita Jumat Agung memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus, tergantung antara langit dengan bumi di kayu salib itu, maka kita akan ingat dengan perkataan Kristus yang terakhir ini. Dari 7 perkataan di salib, ini perkataan terakhir sebelum dia mengalami kematian. Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Coba kita merenungkan perkataan ini Bapak Ibu. Sebelum perkataan ini Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, ada fenomena keajaiban yang luar biasa terjadi. Kita sudah sama-sama tahu. Ada 3 jam kegelapan yang mengerikan, jam 12 sampai jam 3 siang. Gelap gulita yang luar biasa. Lalu kemudian yang kedua, fenomena yang ajaib pada Jumat Agung itu adalah gempa bumi terjadi. Ketika gempa bumi terjadi, lalu kubur terbuka. Orang-orang kudus bangkit, lalu mereka ada bersama dengan masyarakat di zaman itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja, fenomena keajaiban yang terjadi dalam Jumat Agung. Kita tahu bersama-sama, tabir bait suci atau tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus terbelah 2, kata Matius. Sedangkan versi Lukas berbeda Bapak Ibu. Tirai yang memisahkan ruang kudus dengan pelataran terbelah 2. Jadi kelihatannya kedua tirai itu sama-sama terbelah. Bapak Ibu bisa bayangkan suasana ketika para imam sedang mempersiapkan diri untuk peristiwa Paskah. Mereka sedang sibuk barangkali di bait Allah karena mereka sebentar lagi memperingati peristiwa Paskah, di mana kemudian hari Sabtu bagi orang Yahudi itu Paskah bagi mereka. Tetapi di Jumat itu, tirai bait suci terbelah 2. Sebuah fenomena keajaiban yang luar biasa, sekaligus menakutkan bagi para imam pasti Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika semua peristiwa ini terjadi, lalu di terakhir sekali Tuhan Yesus mengungkapkan sebuah kalimat, sudah selesai. Selesai Tuhan Yesus mengatakan kata-kata itu Bapak Ibu. Ada fenomena keajaiban yang terakhir di Jumat Agung itu. Di mana perwira Romawi, centurion itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kemudian mengungkapkan sebuah kalimat. Dia berkata, sungguh orang ini orang benar. Jika ungkapan itu datang dari murid-murid Tuhan Yesus, kita mengerti. Tetapi ini datang dari musuh Kristus, dari orang yang menyalibkan dia, orang yang menjatuhi hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Tapi orang ini kemudian mengaku, sungguh orang ini orang benar. Jadi di sekitar peristiwa Jumat Agung itu kita melihat ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Jika Bapak Ibu dan saya bisa merenungkan keajaiban ini, kita akan mengalami sebuah rasa haru yang luar biasa, sebuah rasa takut dan hormat kepada Tuhan Yesus setiap kali kita memperingati peristiwa Jumat Agung seperti ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama beberapa menit ke depan. Kita akan merenungkan judul kita pada hari ini, sudah selesai. Ungkapan Tuhan Yesus yang berkata, tetelestai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah Bapak Ibu bahwa salah satu angkatan bersenjata yang paling ditakuti di dunia adalah pasukan elit kita, Indonesia. Angkatan darat kita punya pasukan elit yang namanya Kopassus. Komando Pasukan Khusus. Sebuah pasukan yang luar biasa Bapak Ibu. 1 prajurit Kopassus harus bisa menaklukkan 10 prajurit lawan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, moto Kopassus yang terkenal adalah mereka punya moto seperti ini. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Itulah moto mereka. Sebuah moto yang luar biasa Bapak Ibu. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Itu berarti setiap prajurit Kopassus begitu diberi mandat sebuah tugas, maka mereka harus menyelesaikan dengan tuntas. Dan lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Bagi mereka lebih baik mati di medan tugas daripada harus pulang dengan kegagalan. Sebuah moto yang luar biasa. Tahukah Bapak Ibu, perkataan Kristus luar biasa ketika dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Dia menyelesaikan misinya, misi yang diberikan kepada Bapa untuknya.
Misi yang diembannya semenjak dia datang ke dunia ini, lalu kemudian melayani Bapak Ibu, dia punya misi. Dan dia harus menyelesaikan tuntas misinya. Mari kita akan melihat bersama-sama misi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, tetelestai. Apa maksudnya? Apa arti kata itu? Pertama-tama, saya ingin kita memahami pertama-tama Bapak Ibu, gramatikal kata. Tata bahasa yang digunakan dalam teks Yunani yang digunakan oleh Yohanes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik sekali cara Rasul Yohanes menuliskan gramatikal kata-kata tetelestai. Bentuk katanya itu Bapak Ibu, perfect passive indicative tense. Sebuah kalimat yang luar biasa. Waktu Tuhan Yesus berkata tetelestai, artinya karena menggunakan kata perfect passive indicative tense, Bapak Ibu, dalam teks Yunani, itu artinya sesuatu yang telah selesai, telah dilengkapi, telah disempurnakan, telah tuntas. Dari kata dasar teleo, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kata yang digunakan oleh Yohanes bukan hanya tentang selesai begitu saja, bukan. Tetapi selesai dan dampaknya akan terasa untuk masa-masa selanjutnya. Dengan kata lain Bapak Ibu, kata tetelestai yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata sudah selesai. Kata tetelestai itu arti sesungguhnya adalah sebuah tindakan atau sebuah aksi yang telah selesai di masa lalu dengan hasilnya yang tetap berlanjut sampai sekarang ini. Itulah arti kata tetelestai. Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Kristus di masa lalu, tetapi dampaknya, akibatnya masih kita rasakan terus sampai sekarang. Jadi Yesus sepenuhnya telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Tetapi bukan hanya tugas diselesaikan dengan sempurna, dampak dari apa yang telah dilakukan Kristus itu terus terasa sampai hari ini. Terus efektif, terus berlangsung Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu, karya Kristus di kayu salib waktu dia mati pada Jumat Agung itu, karya itu sudah tuntas, sudah genap, sudah sempurna, permanen, tidak dapat diubah, dan tidak lagi diperdebatkan. Bahwa dia telah menyelesaikan dengan tuntas seluruh tugas yang diemban, yang diberikan Bapanya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cukup menarik sekali. Kata tetelestai di zaman Tuhan Yesus biasanya hanya digunakan oleh para ahli pengukir patung. Jadi para seniman-seniman yang ahli membuat patung itu Bapak Ibu, setelah mereka mengukir sedemikian rupa patungnya, lalu mereka melihat hasilnya sudah sempurna. Perhatikan, hanya seniman-seniman yang ahli yang akan berkata kalimat ini, tetelestai. Sudah selesai. Dan biasanya para seniman itu akan mengatakan sekurang-kurangnya 3 kali hasil karya mereka dengan berkata tetelestai, tetelestai, tetelestai. Artinya sudah jadi dengan sempurna. Dan menarik, kata ini yang digunakan oleh Tuhan Yesus waktu dia mengungkapkan kalimatnya. Jangan lupa Tuhan Yesus bekerja sebagai tukang kayu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia berkata sudah selesai. Pertanyaannya, apa arti kata itu bagi Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus berkata tetelestai sudah selesai, apa artinya bagi Tuhan Yesus? Dan apa maknanya bagi kita zaman sekarang? Apa relevansinya untuk Bapak, Ibu, dan saya waktu kita memperingati peristiwa Jumat Agung seperti hari ini yang sedang kita peringati bersama-sama? Bapak, Ibu, untuk mengerti arti kata tetelestai, kata terakhir yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia mati di kayu salib, maka untuk mengerti dengan baik kita harus mengerti kata pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang dicatat oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mencatat apa perkataan Kristus yang pertama sekali yang dicatat di dalam Alkitab. Lukas pasal 2 Bapak Ibu. Injil Lukas mencatat perkataan Tuhan Yesus yang pertama sekali dia katakan. Lukas pasal 2 ayat 49. Tuhan Yesus berkata demikian. Jawabnya kepada mereka. Siapa itu mereka? Ibu dan bapaknya. Yesus berkata, mengapa kamu mencari aku?
Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Inilah kalimat pertama dari Tuhan Yesus Kristus yang dicatat oleh firman Tuhan. Waktu itu dia berusia 12 tahun. Mereka sedang merayakan Paskah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam ibadah Paskah itu perayaan yang paling besar bagi umat Israel. Lalu kemudian kita tahu ceritanya Tuhan Yesus ternyata tertinggal di bait Allah. Lalu papa mamanya sudah pulang kembali, Bapak Ibu, di tengah jalan mereka kaget, sudah 3 hari ternyata Tuhan Yesus tertinggal di bait Allah. Lalu mereka kembali, Bapak Ibu. Waktu mereka kembali, didapati Tuhan Yesus di bait Allah. Lalu kemudian Maria berkata, "Mengapa engkau lakukan ini kepada kami?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, dia berkata kalimat tadi. Dia berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Inilah kalimat pertama sekali yang dicatat oleh penulis-penulis firman Allah dari perkataan Kristus sendiri. Apa arti kata itu, Bapak Ibu? Jelas sekali waktu dia berkata, "Aku harus berada di dalam rumah Bapakku." Dia mau mengatakan apa? Aku ada, aku ditugaskan, aku mengerjakan apa yang ditugaskan Bapakku kepadaku. Jadi waktu dia berkata, "Aku harus berada di dalam rumah Bapakku," dia menjawab ibunya seperti itu dan menjawab bapaknya yang sedang mencari dia, Bapak Ibu. Dia mau mengatakan sebenarnya, Bapak Ibu, aku harus mengerjakan kehendak Bapakku. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 4, ayat 34, secara khusus Bapak Ibu, seluruh Injil Yohanes kalau Bapak Ibu mengamati dengan cermat, berulang kali Tuhan Yesus mengatakan kata-kata seperti ini. Dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu tetelestai? Sudah selesai, Tuhan Yesus berkata begitu sebelum kemudian dia mati, Bapak Ibu. Bagi Kristus, kata itu artinya dia telah mengerjakan seluruh kehendak Bapaknya dengan tuntas, sempurna, genap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, permanen. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan di dalam kalimat itu, "Aku telah menyelesaikan semua yang ditugaskan Bapakku kepadaku." Inilah makna pertama dari kata tetelestai yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mengerjakan semua dengan penuh tanggung jawab. Kristus mengerjakannya dengan penuh kebenaran, yang dikerjakan dengan penuh kesucian. Dia melakukannya dengan sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan Yesus mengerjakan kehendak Bapaknya, dia mengerjakan begitu efektif dan fokus. Dia tahu yang dia kerjakan, Bapak Ibu. Apa sih Bapak Ibu? Apa sih yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Pertama-tama coba renungkan bagian ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik perahu bersama dengan murid-muridnya, lalu mereka ditimbus oleh badai. Kalau Bapak Ibu mengamati cerita kebenaran firman Tuhan itu, Tuhan Yesus tertidur di dalam perahu. Sementara mengalami badai yang hebat, Tuhan Yesus tertidur. Kenapa Tuhan Yesus tertidur, Bapak Ibu, dengan nyenyak sekali? Karena dia tahu. Dia tahu bahwa dia tidak akan mati oleh karena badai. Dia tidak akan mati di tengah danau itu. Dia tidak akan mati oleh karena badai sebesar apapun. Dia tahu kehendak Bapaknya. Dia akan mati tergantung di kayu salib. Jadi dia sudah tahu dia sedang mengerjakan kehendak Bapaknya. Dia tahu kehendak Bapaknya bahwa dia akan mati tergantung di kayu salib. Itu sebabnya hidupnya begitu fokus. Hidupnya begitu efektif. Dia mengerjakan kehendak Bapaknya dengan sempurna. Pelajarannya untuk Bapak, Ibu, dan saya. Ingatlah baik-baik Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap kita, semua kita, saya, Bapak, Ibu semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Setiap kita terlahir ke dalam dunia ini, kita punya misi. Ketika Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan kita, kita dilahirbarukan oleh karya Roh Kudus. Kita ditebus oleh kuasa darah Kristus. Yang hari ini kita memperingati peristiwa karya penebusan itu, Bapak, Ibu. Dia punya misi untuk kita. Jadi waktu Bapak, Ibu, dan saya dipanggil, dipilih, dikuduskan, dan dibenarkan, kita punya misi. Seperti Kristus punya misi datang ke dunia ini. Misinya adalah mengerjakan tugas Bapaknya.
Untuk menyelesaikan tugas itu dia mengerjakan dengan efektif dan fokus luar biasa. Sekarang kita juga punya misi Bapak Ibu. Tidak kebetulan Bapak Ibu dan saya terlahir. Tidak kebetulan Bapak Ibu dan saya dilahir barukan. Tidak ada yang kebetulan dari kita semua dipilih oleh Allah diselamatkan. Karena kita punya misi dari surga. Setiap Bapak Ibu dan saya, misi kita adalah mengerjakan kehendak Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita. Apakah kehendak Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu dan saya? Oh jelas. Sebelum dia naik ke surga dalam peristiwa kebangkitannya itu Bapak Ibu, dia berpesan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Bapak Ibu dan saya diselamatkan untuk menyelamatkan yang lain. Bapak Ibu dan saya dilahir barukan untuk pergi supaya orang lain juga dilahir barukan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi setiap kita, Bapak Ibu dan saya, kita punya misi yang mulia. Kita punya misi yang luar biasa penting, mendesak dan besar, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pada saat Jumat Agung seperti ini Bapak Ibu, kita diingatkan ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Itu artinya dia telah menyelesaikan seluruh tugas dari Bapaknya. Misinya untuk menyelamatkan umat pilihan Bapaknya telah dikerjakan dengan sempurna. Dan sekarang Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, seperti aku diutus oleh Bapa, aku pun mengutus kamu. Dia berkata kepada murid-muridnya, Bapak, Ibu, dan saya adalah murid-muridnya. Kita diutus untuk memuridkan orang lain. Bapak, Ibu, mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama di masa Jumat Agung seperti ini, Bapak, Ibu. Apakah kita bisa berkata, suatu kali ketika Tuhan panggil kita kepada keabadian, kita semua bisa berkata, tetelestai, sudah selesai. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita, setahu saya, hanya ada 2 orang yang mengatakan kalimat ini. Yang pertama Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, tetelestai. Bapak Ibu, orang kedua yang mengatakan kalimat ini adalah Rasul Paulus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kata mengakhiri di sana dia gunakan kata teteleka. Rasul Paulus orang kedua yang berani berkata teteleka. Dia meneladani Tuhannya, guru agungnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bapak Ibu, setiap kita dipanggil, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan untuk sebuah misi yang mulia. Misi keselamatan untuk dunia ini, untuk domba-domba yang terhilang dari kepunyaan Allah. Bapak Ibu, karena itu kita harus menyelesaikan misi kita. Kita harus menyelesaikan dengan tuntas. Kita harus tahu kebenaran ini, Bapak Ibu. Sehingga setiap kita dengan berani berkata, tetelestai, sudah selesai. Bapak Ibu, selagi kita masih hidup, selagi masih ada nafas dalam hidup kita, Bapak Ibu, mari kita memberitakan Injil. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan seperti ini, Bapak Ibu, di tengah kematian ada di kanan kiri, kita setiap hari mendengar kematian karena wabah COVID ini, Bapak Ibu. Kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil Allah, untuk menyelamatkan mereka yang terhilang, Bapak Ibu. Sebuah misi yang luar biasa. Jika Kopassus kita punya moto yang luar biasa, mereka berkata lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Kita juga punya moto yang sama. Apa motonya? Tetelestai. Kita harus menyelesaikan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari Bapak Ibu, hiduplah dengan fokus. Efektiflah Bapak Ibu, kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kesulitan hidup yang seperti ini, kita tetap harus mengemban tanggung jawab kita masing-masing, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi yang pertama kita tahu Bapak Ibu, apa arti kata tetelestai? Artinya Tuhan Yesus sedang berkata bahwa dia telah menyelesaikan semua pekerjaan yang dipercayakan Bapaknya kepadanya. Yang kedua Bapak Ibu, apa arti tetelestai yang kedua, waktu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Itu artinya Bapak Ibu bahwa jalan keselamatan telah selesai dia kerjakan. Inilah arti yang kedua jika kita melihat seluruh bangunan teologi dari Injil Yohanes. Waktu Tuhan Yesus berkata,
tetelestai, sudah selesai. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa jalan keselamatan telah selesai, Dia kerjakan, Bapak Ibu. Dia telah melatih para murid dengan luar biasa. Dia telah memberitahu apa keinginan Bapa di surga untuk umat manusia. Sekarang Dia mengalami penganiayaan yang sangat berat, kesulitan yang luar biasa, penderitaan yang paling menyakitkan. Bahkan Dia harus terpisah dari Bapanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia mengatakan Dia telah selesai mengerjakan jalan keselamatan. Dalam Yohanes 3:16 kita tahu bersama-sama firman Tuhan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan, hidup kekal, tidak binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ketika Dia berteriak sudah selesai, Dia ingin mengatakan jalan keselamatan telah selesai, Dia kerjakan. Sekarang jalan itu telah terbuka, di mana manusia bisa diselamatkan, diperdamaikan dengan Bapa di surga, beroleh pemulihan, beroleh kehidupan kekal. Kalau begitu apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Sangat terang, sangat jelas pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya. Setiap kita harus mengerjakan jalan keselamatan. Kristus telah selesai mengerjakan keselamatan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Dia telah selesai melakukannya 2000 tahun yang lalu, waktu Dia berkata tetelestai. Sekarang Bapak, Ibu, dan saya, kita pun harus mengerjakan keselamatan kita. Perhatikan Bapak, Ibu, hidup kita bukan untuk mengejar keselamatan. Bukan. Hidup kita untuk mengerjakan keselamatan. Saya ulang Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu dan saya sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita bukan untuk mengejar keselamatan. Hidup kita untuk mengerjakan keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan, kita tidak perlu mengejar keselamatan. Bapak, Ibu, dan saya yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimeteraikan sebagai meterai jaminan, yaitu Allah Roh Kudus. Jadi setiap kita telah diselamatkan. Sekarang kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, dengan serius. Karena itulah ungkapan saya tadi Bapak Ibu, kita bukan mengejar keselamatan, kita harus mengerjakan keselamatan. Bapak Ibu, hidup yang kita lalui ini dengan berbagai kesulitannya, ada lembah-lembah yang sulit yang kita hadapi, ada duri-duri, onak duri yang menggores kita barangkali, menggores hati kita, ada kesulitan-kesulitan, ada sukacita, ada padang rumput, ada air yang tenang, tapi ada kalanya ada serigala. Ada ketakutan-ketakutan, apalagi di masa pandemi seperti ini, ada kebingungan dan kekhawatiran. Sesungguhnya semuanya itu Tuhan izinkan untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Melalui semua pergulatan hidup kita, Tuhan izinkan supaya Bapak, Ibu, dan saya mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan dalam diri kita. Sesungguhnya Bapak Ibu, setiap kesulitan-kesulitan hidup merupakan ladang bagi Tuhan untuk menggarap keselamatan yang telah dianugerahkan dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu setiap kita Bapak Ibu wajib mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Apakah kita telah mengerjakan keselamatan kita? Bapak Ibu, ada mandat agung yang Tuhan berikan kepada kita di mana kita harus beritakan Injil. Kita harus menyelesaikan sebuah tugas itu Bapak Ibu. Sekarang bagian yang kedua, kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Melalui semua kehidupan pekerjaan yang Tuhan percayakan, ayo belajar. Dengan memandang kepada Kristus, menjadikan Tuhan Yesus teladan kita satu-satunya. Mari kita mengerjakan diri kita Bapak Ibu. Biarkan Tuhan menggarap karakter kita semakin lebih baik. Kita menjaga kesucian hidup, kita hidup berhati-hati. Bapak Ibu, penting sekali kita mengerti kebenaran ini. Ingatlah, Tuhan Yesus telah mengerjakan jalan keselamatan. Dia telah selesai melakukannya. Sekarang kita harus mengerjakan keselamatan kita bagi kemuliaan Allah. Pertanyaannya, sudahkah Bapak, Ibu, dan saya mengerjakan keselamatan kita dengan hidup benar, dengan berlaku jujur, berbisnis yang baik, berbisnis yang benar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sudah kita melakukannya, berkata-kata yang benar, berpikir yang benar? Setiap kita dituntut
untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Itulah kebenaran yang kedua, relevansi yang kita bisa renungkan dalam peristiwa Jumat Agung yang kita rayakan pada hari ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang terakhir, apa arti kata tetelestai? Tetelestai artinya bahwa murka Allah telah selesai. Bapak Ibu, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, murka Allah telah selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, ingatlah baik-baik kebenaran ini yang sudah kita sering dengar bersama-sama. Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup menampung seluruh murka Allah. Allah murka terhadap dosa, Bapak Ibu. Dan dosa harus diselesaikan. Dan perhatikan Bapak Ibu, walaupun seluruh umat manusia dari segala zaman dimasukkan ke dalam neraka, tidak akan menyelesaikan murka Allah. Karena itu tidak menyelesaikan dosa. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia yang dijadikan segambar dengan rupa Allah jatuh ke dalam dosa. Lalu semua manusia berapapun jumlahnya di alam semesta, semuanya dimasukkan ke neraka. Murka Allah tidak reda. Kenapa? Karena dosa belum terselesaikan. Maka satu-satunya yang sanggup menyelesaikan itu adalah Kristus Yesus. Allah datang berinkarnasi sebagai manusia. Dia menyelesaikan semua hutang dosa itu. Murka Allah harus diselesaikan. Kristus menyelesaikannya di atas kayu salib. Itu sebabnya Bapak Ibu dengarkan kebenaran ini. Ketika Kristus tergantung di kayu salib dalam peristiwa Jumat Agung itu, seluruh atribut Allah terpuaskan di sana. Kesuciannya dipuaskan, kekudusannya, kebenarannya, kasihnya, seluruh sifat-sifat Allah dipuaskan di kayu salib. Itulah sebabnya Bapa tidak murka lagi. Jadi sehingga ketika Tuhan Yesus berkata tetelestai, itu artinya murka Allah telah selesai. Kristus telah menanggungnya di kayu salib. Satu-satunya pribadi yang kuat, yang sanggup menanggung murka Allah, hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Karena Kristus telah menampung, menghadapi semua murka Allah itu, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah dimurkai lagi. Tapi ingat, engkau yang bermain-main dengan dosa, engkau akan ditegur. Kalau engkau tidak bisa ditegur, dia akan menghajarmu luar biasa. Karena firman Allah berkata, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Perhatikan kata yang Bapak Ibu, hajaran Tuhan motivasinya karena kasih. Barang siapa yang kukasihi, dia berkata demikian. Jadi Bapak Ibu, memang Allah telah berhenti dari murkanya. Tetapi jika anak-anaknya berlaku nakal, jika anak-anaknya berlaku kurang ajar, dia akan hajar. Perhatikan bangsa Israel di padang gurun, dibinasakan oleh Allah, dihajar oleh Allah. Apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Memang murka Allah telah selesai. Karena itu, bagian kita, hiduplah penuh dengan tanggung jawab. Semua kita harus bertanggung jawab Bapak Ibu. Seperti Kristus. Dia menyelesaikan dengan tuntas semua tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh Bapa di surga. Bapak Ibu dan saya, kita harus hidup penuh dengan tanggung jawab. Hei orang-orang muda yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, jadilah orang-orang yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada pasanganmu, bertanggung jawab kepada anak-anakmu, bertanggung jawab kepada orang tuamu, terutama bertanggung jawab kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan percayakan ada pada kita. Kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Bapak Ibu, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini Bapak Ibu, dalam peristiwa Jumat Agung kita belajar 3 hal. Ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai. Ada 3 arti yang kita bisa pelajari. Yang pertama, itu berarti Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah menyelesaikan semua pekerjaan yang Bapa percayakan kepadanya. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Kita harus menyelesaikan semua pekerjaan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Menjadikan semua bangsa murid. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Artinya jalan keselamatan telah Dia kerjakan dengan tuntas. Bapak, Ibu, dan saya harus mengerjakan keselamatan kita dengan tuntas. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan harus kita kerjakan dengan tuntas. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, tetelestai artinya Allah telah selesai dengan murkanya.
Dia tidak memurkai anak-anaknya lagi. Dia tidak memurkai umat pilihannya. Karena murkanya telah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib. Karena itu Bapak, Ibu, dan saya, kita harus hidup penuh dengan tanggung jawab. Kita melakukan semua hal dengan baik karena kita mencintai Tuhan. Kita memenuhi tuntutan firman Allah karena kita mengasihi Allah. Bukan karena kita takut dimurkai, tapi karena kita mencintai Allah, kita mengasihi Allah. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu dalam peristiwa Jumat Agung ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika Dia berkata sudah selesai, kami tahu artinya hari ini Tuhan. Engkau telah menyelesaikan pekerjaan-Mu. Engkau telah menyelesaikan jalan keselamatan bagi kami. Engkau telah menyelesaikan murka Allah. Sekarang bagian kami Tuhan. Biar kami mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Biar kami menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan untuk kami memberitakan Injil di masa-masa sukar ini. Kami juga belajar supaya kami hidup bertanggung jawab. Kami hidup berhati-hati walau Engkau tidak memurkai kami lagi Bapa. Namun jika kami hidup tidak benar, Engkau bisa saja menghajar kami. Tuhan tolonglah kami, supaya kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memperingati Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sidang jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita persiapkan hati kita. Diteriakan kematian.
Mari saudara, perlahan kita angkat roti di atas kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara, bukankah roti yang dipecahkan yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari dalam nama Yesus kita makan bersama. Perlahan kita angkat cawan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara, bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari dalam nama Yesus kita minum bersama. Perlahan kita ratakan cawan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, mukjizat terbesar yang boleh kita terima bukanlah pada saat kita diberkati berlimpah atau pada saat kita disembuhkan dari sakit yang berat. Tapi mukjizat terbesar adalah pada saat kita menerima anugerah keselamatan. Pada saat kita mengenal Dia sebagai juru selamat. Saudara, marilah kita menghargai anugerah tersebut dengan menghidupi firman-Nya dalam kehidupan kita dan hidup yang berkenan kepadanya. Saudara, sebentar kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita. Sekarang sidang jemaat yang terkasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai, membimbing bahkan memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama-sama dengan percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.